A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, keberkahan, kebaikan hidup Allah limpahkan untuk Bapak Ibu semuanya, jamaah Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita nih bisa istiqamah di dalam hidup nih, beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan diizinkan di akhirat bermajlis dengan Rasulullah di surga insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma rzuqna pahaman nabiyyin, ya Allah berilah rezeki kepada kami pemahaman para nabi, wa hifzal mursalin, dan hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat al muqarrabin, wa akhrijna min zulumatil jahli, keluarkanlah kami dari gelapnya kebodohan, wa akrimna binuril fahmi, muliakanlah kami dengan cahaya pemahaman, wabtah lana abwaaba fadlik, bukakanlah pintu karuniamu, wansyur alaina hikmataka ya Arhamar Rahimin, dan sebarkanlah hikmah atas kami wahai Tuhan yang pengasih di antara yang terkasih. Kita pasang niat di Masjid Al-Ikhlas ini i'tikaf di masjid ini sebagai tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa sunatan lillahi ta'ala, sengaja aku berniat i'tikaf di Masjid Al-Ikhlas ini menjadi amalan sunat karena Allah. Lalu kita pasang niat untuk belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan li ridhaillahi ta'ala, guna mencari ridha Allah, wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala niyatin salihah, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitabus salati, kitab tentang perkara salat, dari kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, yang disusun oleh Al-Fakir Muhammad bin Ismail Daud Fatani, ulama dari Fatani, Thailand. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Ini suatu kitab menyatakan tentang, kalau orang dulu menyebutnya sembahyang. Sembahyang itu bahasa Lambo, bahasa Melayu kuno, bukan bermakna dia itu menyembah selain Allah, bukan. Salat itu bahasa Arab, sembahyang itu bahasa kita, bahasa Melayu. Makna sembahyang itu salat. Tapi orang Kristen kadang disebut sembahyang, orang tuh kebaktian. Nah, itu juga lah tuh, itu namanya penyamaan. Intinya penyembahan Tuhan. Hyang itu kalau bahasa punya itu artinya Tuhan, sembah hyang. Nah, dia mengatakan begitu, wallahu a'lam. Sebetulnya bahasa salat itu sendiri pun salah. Karena ketika salat itu mau dibahasakan ke bahasa kita, itu coba tengok kalau dimatikan azan, hayya 'alas shalah, bukan salat katanya. Ya, hayya 'alas shalah, harusnya shalah. Ayo kita salat. Kita membahasakan salat padahal shalah. Kalau ta marbutoh yang menunjukkan perempuan yang lalu sudah pernah kita bahas, itu harusnya dibaca huruf H bukan T. Sholah, taubah bukan tobat, niyah bukan niat, zakah bukan zakat. Ya, lisan kita nih. Jadi maksud ada orang mengatakan tentang pekau sholat itu sembahyang, udah mafhum, udah kita pahami, udah maklum, udah diketahui bahwa sembahyang itu sholat itulah karena bahasa kita. Sama dengan kalau jamaah dia bertanya,
tentang kalau bahasa ada seorang suami, ku ceraikan kau katanya di muka bininya. Apakah sah tuh Ustaz? Sah. Tapi kata kitab tolak. Tolak itu bahasa Arabnya. Cerai itu bahasa kita. Oh, ndak dicai sampai bungkuk pun tak akan jumpa di dalam bahasa Arab itu kata cerai. Karena itu bahasa kita. Cerai. Mana ada tulisan Arab itu huruf C? Apalagi E itu majreha. Ya, tak akan ada. Itulah polunya menuntut ilmu tuh. Macam contoh, Maulid itu dalilnya dicai di zaman awal Rasul takkan jumpa secara bahasa Maulid. Maulid itu datang belakangan, isinya itu mengamalkan yang disuruh Rasul. Berkumpul untuk silaturahim, mendengarkan nasihat, membaca Quran. Kan itu tuh, bersedekah, makan-makan, menjamu kaum muslimin. Namun itu semua dimudahkan Maulid. Itu namanya metode. Macam nama Masjid Al-Ikhlas nih. Takkan bisa kita cari dalilnya Rasulullah mengasih nama masjid itu Masjid Al-Ikhlas. Tak ada. Itu namanya metode. Supaya tahu orang kampung ni nama masjidnya Al-Ikhlas. Kenapa beda? Kenapa tidak Masjid Nabawi? Nanti banyak mana Nabawi. Itu kan metode. Metode beramal. Amalan tu udah ada, tapi dirangkum gini modelnya. Begitu. Jadi kalau cerita tentang Maulid itu ada beberapa ulama mengambil dalil dari surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 58. Kul bi fadlillahi wa rahmatihi fabizalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah olehmu ya Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, Islam, wa rahmatihi, dan rahmatnya, Quran, ya. Pabizalika, maka sebab itu falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, dia itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan di dunia nih, harta, rumah, sawah ladang. Karena orang kalau dapat nikmat Islam itu luar biasa. Lalu ada orang bertanya, siapa yang membawa agama Islam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu juga bergembiralah kita bercerita hadirnya Nabi itu dulu karena membawa Islam. Diingatlah lahirnya. Sama juga dengan kita cerita tentang Allah sendiri mengingatkan tahun lahir Nabi, namanya Amul Fil, tahun gajah. Ada satu surah namanya surah Fil, Alam Tarakai. Itu Allah sebut itu dalam Quran. Dan banyak saya baca kitab-kitab tentang kemuliaan Nabi ini perlu diceritakan supaya itu isinya menteladani. Masa di situ aja pula menteladani. Momen pas, semua waktu bisa. Begitu bukti cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah itu semua keadaan. Asal kita sholat itu bukti cinta Rasulullah, mengikuti petunjuk dia. Menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi warga masyarakat yang baik. Ya, itu kan disuruh buat agama nih. Tak ada agama yang menyuruh yang buruk. Tak ada agama yang menyuruh kita brutal. Cuma kalau kita itu diserang, disakiti, kita wajib mempertahankan diri. Perang-perang dulu itu kan itu sebabnya. Sudah, kita lanjutkan. Bermula, nah ini kalau dulu bahasa itu dikatakan bermula, diawali cerita. Adalah dalam kitab lagi syahdan, ya. Sembahyang yang diperdukan dia itu 5 waktu sehari semalam untuk kita umat Muhammad. Nabi kita berapa sehari semalam? 6. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib sama dia 6 waktu. Kalau kita 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi tambah witir. Witir sama Nabi wajib. Sama umat
sunat muakkad. Untuk penghafal Quran dianjurkan, autiru ya ahlal Quran, berwitirlah kalian wahai penghafal Quran, minimal 1 rakaat. Cukupnya itu 3. Kalau 1 itu namanya khilaful aula, menyalahi yang utama. Utama itu 3. Bagaimana cara melakukan 3 itu? 2, 1. Itu yang lebih afdal. Kalau langsung 3 bisa. Kenapa 2, 1 yang lebih utama? 2 kali dia niat, berarti 2 pahalanya. Ada satu kaidah, maka na aksara fi'lan kana aksara fadlan. Banyak kojo, banyak pahalo. Kalau 3 tuh niatnya cuma 1. Salamnya kanan kiri sekali. Kalau dia sholat 2. Tahiyatnya juga kalau yang 3 tuh dibuat 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, itu jadi tahiyatnya 2. Jadi lapas niatnya macam mana? Usolli sunatan minal witri. Ada minalnya. Karena witir itu tak mungkin 2 rakaat. Arti witir kan ganjil. Maka ditambah minnya. Usolli sunatan, sengaja aku sholat sunat minal witri, daripada witir yang ganjil. Rakaataini 2 rakaat. Jadi dari yang tambah 1 tadi, min itu bahagian, artinya tambah kata min. Usolli sunatan minal witri rakaataini, baru pas. Jadi 2 rakaat ini bahagian dari 1 tadi, jadi 3 lah dia. Tapi kalau dia membuat 3, usolli sunatal witri salasa rakaatin, bisa langsung. Kalau witir tegang, tak apalah lagi minal witri, usolli sunatal witri rakaatan, ya, 1 rakaat. Seperti itu. Udah itu lagi dikatakan di sini, sehari semalam untuk umat Muhammad nih wajib adalah 5. Tiap-tiap daripadanya dengan awal waktu akan sebagai wajib yang diluaskan dia hingga bahwa tinggal daripada waktu barang yang lulus dikerjakan dia, maka sempitlah ia. Dan wajiblah sembahyang pada ketika itu dengan bersegera. Maksudnya gini, kewajiban sholat itu muwassaun, diluaskan. Coba tengok sholat isya itu nanti, lama itu. Jadi kewajibannya itu luas. Tinggal pilih siapa yang mengambil awal, berarti dia mengejar fadilat. Siapa yang mengambil ujung, tengok ujung ini ada 2. Dasarnya ujung itu jawas, boleh diambil, boleh tidak. Cuman ada namanya jawas bikarohatin, makruh buat. Macam mana jawas bikarohatin? Cuman bisa mengojokan rukun-rukun saja. Fatihah, takbiratul ihram, pertama niat, berdiri, ya, takbiratul ihram, Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, ya kan? Udah itu lagi duduk terakhir gitu ya. Udah itu lagi tahiyat akhir, salawat kepada Nabi, itu salam. Yang pertama tertib. Kan cuma 13 kan? Nah, disitulah rukun qauli, fi'li, qalbi. Rukun fi'li, qauli, qalbi. Rukun gerak, rukun cakap, dan rukun hati. Itu namanya jawas bikarohatin, makruh kalau cuma bisa pas-pas saja yang rukun. Tapi kalau jawas bila karahatin itu bisa ditambahnya. Kalau dia sujud bisa baca subhana rabbiyal a'la. Kalau dia ruku bisa baca subhana rabbiyal azimi. Kalau dia habis Fatihah bisa baca surah. Habis itu selesai sholat azan gitu tuh, langsung masuk, ibarat macam zuhur. Onda asar dia sholat, ketika habis sholat langsung azan asar. Itu namanya jawas. Kalau dia bisa mengucap sunat-sunat berarti namanya jawas bila karahatin, tak makruh. Tapi kalau dia cuman bisa rukun-rukun saja, Fatihah, tak bisa baca doa iftitah, namanya jawas bi karahatin. Boleh tapi hukum makruh.
Oh, selain waktu itu namanya waktu ikhtiar setelah fadilat tadi. Tapi kalau mengojokannya belum selesai tiba-tiba azan asar gitu ya, maka nama salatnya waktu tahrim, dosa, haram. Ketika dia angkat takbir Allahu Akbar, lalu azan, dia tetap wajib salat, tapi hukum dia udah dosa. Atau dia dalam apa namanya itu tahiyat terakhir, hendak bangkit dia sujud terakhir, hendak bangkit dia tahiyat, tiba-tiba azan, juga tahrim, dosa. Begitu ya, itu tentang masalah waktu salat. Jadi harus luas. Karena salat nih, siapa yang meluaskan waktu salat, luas waktu dia. Orang kalau salat dia agak lama-lama, macam terasa sempit, macam terburu, macam tak ada nikmatnya lagi. Tapi kalau salat itu di awal-awal, ya macam ada nikmatnya, lapang, macam lepas beban gitu kan. Habis nikah udah salat isya gitu ya. Ini kan fadilat yang luar biasa nih, menunggu antara salat dengan salat. Ini yang paling dekat. Salat maghrib dengan salat isya ini paling dekat. Takkan mungkin bisa kita pula nunggu antara isya sampai subuh. Di sini aja kita duduk. Nah, kita tidak ubah apa namanya itu. Kan fadilat menunggu salat itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kalau cerita tentang salat fajar gitu juga, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, dia mengatakan fajar itu subuh, ya. Jadi kalau seandainya dia udah sempit, maka wajib menyegerakan. Jadi kalau ada orang subuh udah azan tidur lagi, kadang gitu kan, ada yang model penyakit begitu, habis azan habis azan subuh dia tidak segera ke sholat, apa di rumah atau apa lotin, tidur dah. Tiba-tiba dia tidur, bangkitlah 6:30. Maka wajib dia bersegera. Pertama sekali yang dikojanya itu adalah wudhu, langsung sholat tanpa sunat-sunat lagi karena dia sudah telat. Dia itu udah dosa dia itu, karena dia sholat di luar waktu. Apa lagi nak ngambil sunat lagi? Kecuali kalau dia tidur sebelum azan subuh. Jadi terbangkit dia 4:30, belum ni azan. Pantai kejap lagi lah tidur. Opo bangkit jam 7. Itu boleh dia berkunut. Bedo kalau tadi udah sampai azan subuh, tidur lagi udah kedongan. Itu bedonya ya. Kalau orang yang kesiangan itu. Tapi kalau yang kesiangan karena udah sempat azan donga dia lagi tidur, orang begitu tuh harus bersegera. Karena sama dia tuh sudah kono waktu tahrim. Ya, haram sama dia. Kalau yang tertidur belum lagi masuk waktunya, maka sama dia itu tetap dikodok. Kodokan juga tapi agak lapang. Bisa kang zuhur dibuatnya, bisa. Bisa juga segera, bisa. Tapi kalau yang apa tadi wajib bersegera. Karena dia tidur di waktu sholat. Seperti itu ya. Udah itu lagi dikatakan di sini, pertamanya sholat itu zuhur. Kenapa didahului buat penyusun zuhur, disusunnya? Mungkin Bapak Ibu ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj, sholat yang pertama dilakukan dari yang 5 waktu adalah zuhur. Rasulullah balik nih dari Isra Mi'raj, menjemput sholat yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Dengan berkonsultasi kepada Nabi Allah Musa di langit ke-6. Ya. Kan kisah menyebutkan 10 tingkat tuh, langit 7. Tapi 8, 9, 10 tuh sampai ke hadirat Allah tuh. Ada Sidratul Muntaha gitu kan. Sampailah alam Arab gitu ya. Sampai ke hadirat Allah gitu. Jadi berkonsultasi sama Nabi Allah Musa. Awalnya 50 jadi 45. Konsultasi lagi jadi 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Botolnya Nabi kalau dia hendak, ya Allah kasih keringan buat langsung 5 atau 1 aja gitu ya. Rupanya ada beberapa kitab saya baca, memang Nabi itu
Merasa indah dia menjumpai Allah Ta'ala itu. Dia nunggu Allah saja. Allah lah apa ini kan. Allah belum cap ni lagi. Kan bisa saja Allah Ta'ala langsung kasih 5. Dalam 50 dalam Muhammad. Aku tahu isi hatimu dan aku tahu masalah akan datang. Dah 5 aja lah. Tak usah kau tanya-tanya, tak usah balik lagi. Kan bisa saja itu kan. Tapi tak mesra. Allah Ta'ala buat begitu. Karena Habibullah Nabi ni. Nabi Muhammad SAW, tadi saya baca kitab Nihayatul Zain. Nabi Muhammad SAW lahirnya tidak sebagaimana lahir kita. Nabi Muhammad tidak lahir keluar dari lubang kencing betina, tidak. Bayangkan deh. Dalam kitab Nihayatul Zain disebut begitu. Bahkan dalam Malikiyah, mazhab Malik, Imam Malikiyah. Kan sebelum Imam Syafi'i kan ada guru Imam Malik. Siapa yang mengatakan Nabi keluar dari lubang kencing betina, ya, keluar lahir daripada lubang kencing betina, dibunuh. Karena fatwa ulama orang tu kemuliaan Nabi. Gimana pula logika pula begitu? Masuk logika seperti itu. Rupanya para nabi itu, maaf, dia lahir tu ada lubang terbentuk sendiri. Sekarang aja kita ni ada nengok ajaib-ajaib. Apatah lagi orang percaya-percaya dengan edit-edit TV tu. Jadi Nabi Muhammad, maaf, ini pusat, ini kemaluan. Rupanya ada di sini terbuat lubang sendiri. Lalu mengatup capat tentang khususnya para nabi. Lalu dikatakan Nabi Muhammad agak miring sikit lagi sini. Itulah khusus dia. Itu. Karena dia manusia terpilih. Jangankan itu. Nabi Isa saja bisa lahir tanpa ayah. Gimana logikanya itu? Logika aja mana? Bisa terjadi pembuahan. Oh iya, aduh hewan bisa apa namanya tuh hermaprodit dia, berkelamin ganda ada ya. Entah apa istilahnya, kurang bekicot atau apa tuh. Kadang dia bisa. Itu bapak lah tahu. Aduh saya dong begitu. Saya tak sampai ilmu tentang itu. Jadi dia awalnya kelaminnya jantan, lalu jadi betina pembuahan, bisa pula dia betolu apa. Padahal begitu Allah alam. Coba cari sendiri. Ada istilah begitu. Makanya Maryam itu disebut Immaculata. Immaculata itu ya apa istilah itu? Dia tidak mengadu pembuahan, tidak dibuah buat laki-laki, tidak inseminasi apa istilahnya dengan sperma gitu, tak ada. Nabi Adam alaihissalam tidak ada ayah ibu dari tanah. Siti Hawa tidak ada omak dari ayah. Nabi Adam asal muasal. Kan gitu. Jadi bisa-bisa saja itu suatu yang di luar akal, namanya kejadian aneh, ya, amrul ghawarik namanya, perkara-perkara luar biasa. Jadi itu tadi saya baca, makanya disebut ada satu ustadz doktor Thohir Ritonga, ustadz di Medan. Nabi Muhammad SAW tidak lahir dengan badannya itu setetes darah. Maksudnya kalau kita kan bersimbah najis karena kemuliaan dia. Macam mana makanya Allah ini cerita menambah-nambahi. Kita ni begini, kalau dia tidak suka dengan cerita itu jangan menapikan. Jangan menentang. Maksudnya itu urusan, kalau dia tak agama tak usah timo. Kalau yang mempercayai percayai karena kemuliaannya. Apa bisa terjadi? Bagi seorang muslim, bagi orang yang beriman, yang meyakini cerita itu, muliakanlah Nabi dengan sesungguh kemuliaan. Memang di dalam Al-Quran disebut ana basyarum mislukum, aku manusia semisal kamu, bisa sakit, ya, bisa sedih, bisa marah. Itu ukuran basyar, ukuran kemanusiaan. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika umur 4 tahun dia itu dibedah, dikeluarkan darah hitam, ya, gumpalan darah yang hitam di badan dia. Sebagai apa? Membersihkan tempat majur dam itu, lintasan darah itu ada tempat setan di situ. Nabi 2 kali dia dibedah. Tapi pembedahannya itu bukan macam bedah kita ini. Kalau bedah kita dijahit ada bekas. Nabi Muhammad SAW membedahnya malaikat. Bedo. Macam itu juga kejadian tentang masalah kelahiran tuh. Sedangkan sekarang aja ada manusia tidak lahir lewat apa namanya? Kemaluan kan?
Ya, sesar antara ini juga kan? Nah itu, antara itu. Apa kita nak napiin sekarang? Ya, di antara pusat dengan kemaluan. Wah, itu ya. Jadi sholat yang pertama wajib adalah zuhur. Zuhur tuh kalau sejauh bahasa kayak zohara, ya. Zuhur tuh zohara. Apa zohran, apa zuhran, atau jadi zuhur tuh tampak. Sholat zuhur tuh sholat siang, sholat terang, sholat panas. Makanya ada kalau orang kita ni kan ada AC. Dan atap kita ni benaung. Kalau zaman Rasulullah hanyalah pelepah daun kurma. Kurma itu punya pelepah, itulah disusun. Kadang-kala adalah bolong gitu ya. Itu kalau kita cerita ndak mengikut Nabi, maulah masjid kita harus mirip botol lupa itu. Kenapa yang mencari pelepah kurma paling pelepah kelapa lah. Mau tak berlaku lah masjid lupa ini. Itu kan kiat. Tapi untuk ibadah harus contoh Rasul katanya. Tidak semua dari Rasul bisa dicontoh, ingat itu. Macam sholat tadi. Sholat yang sama Rasul wajib 6. Tidak semua dari Rasul itu bisa dicontoh. Istri Rasul lebih daripada 4. Sementara kita dibataskan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Rasul 15 kali kawin. Itu nak contoh. Rasul buka jam 12 malam. Buka puasa jam 12 malam. Namanya wisol. Awak situ menggaib macam lama betul waktu tu. Udah buka. Rasulullah dia orang kanaah. Cukup minum air aja dia cukup. Dia bukan orang masakin, dia orang kaya mau masakinkan diri, mampu tidak? Dia habiskan harta dia untuk perjuangan agama nih. Khadijah pun berpuasan begitu, andai kata badan ni bisa menjadi titin untuk agama ni. Itulah kenapa istri-istri yang lain selain itu ya, Khadijah. Jadi istri Rasulullah SAW banyak itu. Ada Aisyah, ada Hafsah, ada Juwairiyah, ya, ada Ummu Habibah, ya, ada Mariatul Qibtiyah, ada mengatakan tidak itu jariyah Nabi. Ada Ramlah gitu ya. Istri lain tuh ada Sofiyah itu dari Yahudi. Rasulullah ingin menjelaskan bini yang lain itu dari Arab, ada satu bini dari Yahudi untuk menggait Yahudi gitu. Sofiyah binti Huyai. Karena ada Yahudi di Madinah gitu ya. Makom kalian tak akan bisa menandingkan Khadijah. Cemburulah istri lain. Padahal Khadijah itu dah wafat. Kenapa? Yang lain belum beriman, dia udah mengimankan aku. Yang lain belum rela berkorban, dia udah berkorban untuk aku. Khadijah. Habis hartanya. Perempuan pertama beriman tuh bininya Khadijah. Bayangkan kalau Nabi menikah sama yang lain. Apa kata? Gila abang nih. Balik-balik dari gua udah minta makan. Ngelatuk-ngelatuk, minta selimut-selimut pula. Kalau sampat bukan Khadijah bininya. Itu Allah udah pilih jodoh tuh. Itu indahnya dalam hidupnya udah dipilihkan Allah dah. Jodoh kita tuh udah sesuai. Cuma nak mempertahankannya itulah perlu mawaddah warahmah. Sakinah betina itu udah sakinah. Kita yang perlu sakinah dia tonang. Akibat orang menikah, sakinah lah jantan tuh. Kalau tidak lasak kesan kemari. Gitu. Itu maka ayat tu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Kan itu ayat itu. Dah. Jadi balik subuh belum ada pengajaran. Belum tahu macam mana tata cara salat. Subuh balik cuma dapat perintah salat. Tata cara salat bila diajarkan, datanglah malaikat Jibril. Togaklah di muka Nabi. Nabi bisa menengok. Nah sahabat mengikut Nabi. Kan gitu tuh. Nah itu tata caranya tuh. Tapi sholat itu belum wajib. Ingat ya. Di tahun itu belum wajib untuk kaum muslimin. Karena diwajibkan itu pada tahun kedua hijrah. Ketika di Madinah. Sedangkan perintah sholat itu datang
ketika tahun 10 bawa 11. Tahun 10 Mekah kenabian. Jadi pada saat itu umur Nabi 50 tahun masuk 51. Di situ dapat perintah salat, tapi wajib salat terjadi ketika Nabi sudah di Madinah umur 54 tahun. Berselangnya itu sekitar 3-4 tahun. Berselangnya itu kira 3-4 tahun. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak patok ngikut Nabi, Nabi mewajibkan apa namanya? Wajib salat tuh. Umur 50 lah. Jadi sebelum 50 baru nak salat gitu. Atau 54 gitu. Tidak bisa gitu. Jadi agamanya sudah mau petunjuk daripada alim ulama. Ini berapa lama lagi kita nih? Isya. Hah? 70 menit lagi. Kita paduan sampai situ, kita buka tanya jawab. Tidak menghidupkan ilmu dengan tanya jawab. Silakan Bapak, Ibu. Kalau ada nak tanya, silakan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Nurholisme Majid, kan? Dari PKB. Dia membilangkannya nikah itu lain negara agama itu boleh. Alasan dia itu? Itulah kan ada bobo ini Nurholisme Majid itu. Udah meninggal dia tidak Pak. Nurholis Majid itu udah meninggal. Udah lama Pak. Pagi ini ada pidato. Nurholis. Itu dibilang lama itu. Tapi itulah dibilang tadi. Dia dalam hati aku Islam. Yang gilo-gilo itu tak usah dong Pak. Yang biasa-biasa aja Pak.